Ya, jadi terima kasih buat ini ya, Bang Rudi ya, yang sudah mengkonfirmasi diskusi kita malam hari ini. Ini diskusi ya, bukan bukan mau jotos-jotosan, Hmm. tapi mau apa? Mau berbagi pikiran aja. Jadi nanti selebihnya publik lah yang menilai ya, tapi ya tetaplah dalam ini apa namanya, dalam keadaan yang sopan gitu kan. Jangan saya fansnya Bang Rudi, saya dukung si ini enggak. Kita cuma bertukar pikiran. Nanti selebihnya kalian yang menentukan. Ini itu aja dulu opening dari Oke, saya, Bang. silakan. Karena dirimu yang mengajak aku menghubungi aku, silakan. Kalau bisa, kira-kira apa yang membuat dirimu yakin Yudas ke neraka itu aja lah. Oke, Karena tadi kan yang yang ya, yang kemarin-kemarin kan sudah banyak nih kami bahas nih. ya. Oke, silakan. Nah, tadi saya udah banyak ini apa namanya lihat videonya Bang Rudi ini kan, termasuk video yang pertamanya itu yang membahas tentang Yudas. Nah, ada poin-poin yang disampaikan kan di situ kan. Cuma saya lihat dua poin penting itu, saya lihat itu yang pertama mengutip ayat yang tentang duduk di atas 12 tata. Lukas Betul 22 ya? ayat 30. Ya, jadi Bang Rudi mengambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus sudah menjanjikan bahwa Yudas itu akan naik di atas tahta, Bang ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu bicara tentang Tuhan Yesus yang mengampuni dosa, Bang ya. Ya, Yang Bapa ampunilah surah 15. sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Hmm. sebenarnya sudah banyak sih teman-teman yang menjelaskan ya. Jadi saya pikir to the point aja lah, Bang ya. Ya, langsung langsung. Nah, kalau saya kan punya dasar pemikiran kenapa Yudas itu tidak masuk ke sorga karena Tuhan Yesus sendiri katakan itu yang di mana itu yang di Matius 26 ayat 24 celaka kan Itu bahkan sudah kami dikatakan bahas tadi, itu juga sudah kami ya, bahas. Yang lain ada. enggak, Itu maksudnya singkat dulu singkat ya, singkat aja. Nah itu karena maksudnya itu dasar bentar, saya. jangan diulangi lagi karena itu kalaupun mau diulangi kasih penguat baru. Karena itu Oke sudah saya sip. katakan nubuatan itu karena di akhir cerita dikatakan Oke, lebih baik aku tidak dilahirkan katanya. Itu sudah kami bahas. oke sip. Langsung to the point ya, karena teman-teman lain sudah banyak dasar Alkitabiahnya. Saya mau ambil dari kisah para rasul, Bang. Ya, Kita, silakan. kita baca sama-sama ya, Bang. Abang Ya. simak itu ya. Oke, kita bahas harus berapa? Kisah para rasul pasal 1, Ya, ayat. ayat yang ke-25. Oh, ya sudah. Nah, jadi enggak, belum. Maksudnya saya mau jelaskan dulu secara rinci menurut Silakan, jelaskan ya. pemikiran saya. Jadi Bang Rudi kan menganggap bahwa bahwa Yudas, bahwa si Matias hanya menerima jabatan sebagai rasul ya. Hmm. Betul tidak? Pelayan. Iya, pelayan dan rasul dong. Ya. Iya. Nah, makanya dia nggak dikatakan menggantikan Yudas di atas tahta. Betul, Bang Ya. ya? Nah, Ya. sekarang kita simak ayat ini, Bang. Saya baca, Bang. Tunggu. Tambahan lagi, dia tidak Ya. langsung bertemu Yesus. Karena kalimat itu diucapkan Yesus di hadapan murid-muridnya pada perjamuan malam. Maka digunakan kata kamu. Kamu itu merujuk per individu. Iya, betul. Nah, dan di situ tidak termasuk dalamnya Matias. Oke, silakan. Iya. Per individu kan saya luruskan sedikit. Per individu kan artinya kan tidak sekaligus dikatakan ke 12-12-nya kalau mereka kan naik Karena di atas Yesus tahta. mengaitkan dengan jumlah kursi 12. Di Oke, atas siap. 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Jadi di situ kamu, kata kamu itu merujuk kepada masing-masing individu yang 12. Andai kata murid Yesus 10, pasti dikatakan kamu akan duduk di atas 10 tahta. Artinya itu penggenapan 12 murid 12 tahta yang tidak bisa diganggu gugat siapapun. Oke, silakan. Tapi kita nggak berhenti sampai di situ, Bang. Karena Ya, di situ silakan. dikatakan di mana itu ayatnya ya? Tunggu, satu kisah para rasul tadi apa yang mau dijelaskan itu ayat 25 itu? Ya, kayaknya nggak terlalu nyambung kalau kita ke situ. Lebih baik tadi Ya, kita jelaskan dulu tadi. Di situ kan dikatakan kamu yang telah mengikut aku kan? yang Nah, mana? kata kamu yang telah mengikut aku yang dari Matius. Lukas 22. Yang Lukas 22, Ya, Lukas 22 ayat 30. saya lihat dulu ya. Lukas 22 ayat 30. Ya, silakan. Oke.
Kubacakan. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tata. Oke, Nah, menunjuk tunggu. kepada kamu Ayat 29, ayat pribadi. 29. Ayat 29 dulu, ayat 29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama Ya. seperti Bapakku menentukannya bagiku. Ya, berarti orang itu sudah Pakai. dapat hak kerajaan itu. Kamu. Ah, gitu. Orang itu sudah dapat Tapi, hak kerajaan. ya, tapi secara personal ya, tidak serentak sekaligus ya. Ya, hak-hak Karena per kalian orang. semua. Ya, makanya ayat itu semakin kuat karena kalimat personal itu tidak bisa digantikan siapapun. Karena kamu katanya, kamu per individu. Sudah ayat 29, aku menentukan, sudah ditentukan. Ah, kalimat menentukan ini tak satu orang pun bisa mencabut termasuk antu belau. Silakan. Oke, tapi kita baca juga dari paralelnya ya, Ya. yaitu yang dari Matius Matius, ayat 28. Matius Nah, berapa? ini 19. sebenarnya Oh 19 ya, ayat 19 28. ayat 28. Ya, Oke. di hadapan banyak orang. Ya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku. Jadi di sini ada sambungannya Bang, yang telah mengikut aku. Hmm. Jadi ada kriteria di sini ya. Jadi kamu tapi yang telah mengikut aku, nggak berhenti di kamu aja. Jadi kriterianya itu mengikut aku. Nah ini kalimat ini dikatakan Tuhan Yesus ini aktif. Jadi nggak berhenti pada di situ. Jadi dalam perjalanan murid-murid sampai mereka benar-benar menjadi pengikut Kristus atau tidak. Nah Hmm. makanya saya berpendapat bahwa di antara ke-12 murid itu ada satu yang tidak layak karena tidak masuk dalam kriteria yang disebut Yesus mengikut dia. Nah, oke. Jangan lupa ayat ini beda dengan ayat Lukas 22 ayat 30. Inilah hebatnya Bible sekali lagi ulang ya. Di sini Ya, dikatakan kepada mereka. Karena ini belum dikasih hak. Masih kepada mereka, orang banyak di situ. Tetapi Lukas 22 ayat 30, kamu dibatasi. Kamu per individu. Bedanya di sini mereka berkata kepada mereka. Mereka itu semua, seluruhnya orang yang ada di situ. Tapi ketika di Lukas 22 ayat 30 dikatakan 29, aku menentukan hak. Hak. Tidak ada kewajiban. Hak. Artinya hak apa? Sudah tidak bisa diganggu gugat siapapun. Hak. Kamu saya kasih hak duduk di atas surga. Nah, siapa bisa mengganggu gugat? Sudah kutentukan hakmu di surga. oke. Menentukan. Kalimat menentukan artinya sudah ditetapkan. Oke, tapi kan itu kan bicaranya kan pribadi, bukan serentak sekaligus. Maksudnya makanya Loh, istilah yang dipakai kamu. itu di hadapan 12 murid. Kecuali Ya, di hadapan betul. banyak orang. Karena di hadapan 12 murid, Yesus mengatakan kamu, bukan kalian. Kalau kamu artinya, perhitungannya berdasarkan pribadi. Kamu. Ah, kira-kira gitulah. Atau kalau bahasa panjangnya, Yudas, Simon Petrus, Yohanes, ah, gitu kira-kira. Oke, siap. Nah, sekarang Ah, jadi dari yang Matius ini tadi masa kita diskreditkan? Karena di sini sebutkan syaratnya, yaitu yang telah mengikut aku. ya Yang oke. dari Matius 19 ayat Maka 28. ya, maka kita merujuk kepada Yohanes 6 ayat 64. Itulah seleksinya. Buka Yohanes 6. Saya buka ya. Ya, Yohanes 6. Mulai dari ayat 63 aja deh biar gampang, biar enak. Matius 6 ayat 60 Yohanes 6 ayat Yohanes 6. ayat Mulai dari 63 aja 63. Yohanes 6 ayat 3. 63. Ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tapi Ya. di antaramu ada yang tidak percaya. Nah, di antaramu ada yang tidak percaya kan? Ya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Stop dulu, Lalu ia berkata, stop satu-satu. Nah, di sini ya, Yesus mengatakan di antaramu ada yang tidak percaya katanya. Ini kan banyak ini muridnya Yesus. ya, Kan ada 70-an murid. Dah. Dibilangnya lagi sebab Yesus tahu dari semula. Dari semula Yesus sudah tahu siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Itu di Matius 10 ayat 4.
baru di waktu Yesus memilih si Yudas lah kan, dibilang bahwa kamu akan inilah yang menjadi pengkhianat. Memang penulis yang bilang, tapi sampai semula Yesus sudah tahu. Dah 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Halo, hilang. Lanjut Bang, lanjut Bang. Nah, jadi semua yang datang kepada Yesus, tidak ada yang dapat datang kepada kalau tidak dikaruniakan Bapa, kan dibilangnya. Nah, ya. Ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, inilah seleksinya dari Matius 19 ayat 28 tadi. Itu kan diucapkan di hadapan orang banyak. Mereka, kepada mereka, artinya semua orang. Itulah sebabnya kalimat mereka dan kamu diganti Yesus di Lukas 22 ayat 30. Nah, ayat 70 baru maka kata Yesus kepada ayat 67. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi? Nah, ini seleksinya. Siapa yang mengikuti aku katanya kan sampai akhir. Apakah kamu tidak mau pergi? Semua orang sudah pergi. Kira-kira gitu kata Yesus. Kalau kamu mau pergi silakan. Kan demikian. Masuk 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Artinya seluruh 12 murid itu mendengar itu. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka. Mereka ini siapa? Tinggal 12 orang. Karena yang lainnya sudah pergi. Nah, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu 12 ini? Nah, inilah seleksi alamnya. Tinggal 12. Namun orang di antaramu adalah iblis. Dikasih tahu sama Yesus. Seorang di antaramu ada iblis. Kalau yang pertama tadi di ayat 64 dikatakan Yesus, siapa yang tidak percaya dan menyerahkan dia gara-gara ucapan itu orang tidak sanggup. Nggak berani aku misalnya. Contohnya kamu lah ya. Aku ajaklah kau adalah anggotaku misalnya 70 orang. Aku bilang satu di antara kalian adalah iblis. Mundur orang itu. Tidak bisa yang diikuti jadi guru. Katanya kita satu di antara kita ada iblis. Kira-kira masuk ayat 70 tadi. Namun seorang antara iblis. Ayat 71. Yang dimaksudnya ialah Yudas. Ini memang penulis yang nambahkan ini kan. Jadi Matius 19 ayat 28 itu pengumuman. Dan Yohanes 3 ayat Yohanes 6 ayat 64 sampai 71 itulah seleksinya. Tinggallah 12 orang. Silakan. Ya, ini Abang maksudkan ini seleksinya ya. Saya nggak setuju kalau seleksinya berhenti sampai di sini. Karena di sini kan memang nggak sampai di bukan sampai di situ. Bukan nggak sampai di situ. Ayat itu sudah mengatakan kamu yang 12 orang ini, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Iya betul, tapi kan seleksinya nggak berhenti sampai di situ. Oke, kita masuk karena kan sifatnya ini kan aktif, terus menerus kan. Perjamuan malam adalah seleksi terakhir. Apa kata Yesus kepada mereka? Kamu sudah kutetapkan. Arti ditetapkan. Siapa bisa mencabut ketetapan Tuhan? Ya Tuhan sendiri bisa dong cabut. Nah, hanya Tuhan sendiri yang bisa nyabut, pegang perkataanmu. Jangan nanti ketika aku bicara Yudas, Tuhan sendiri yang ngampun, kamu nggak percaya kok Tuhan mengampuni orang berdosa, kok Tuhan mengampuni orang bunuh diri. Nah, jangan. Harus namanya tidak boleh standar ganda. Oke, lanjut. Apalagi yang mau dibuat argumennya? Oke ya, jadi di sini Abang menganggap ini seleksinya ya. Ya. Seleksi. Tapi ini nggak berhenti sampai di sini. Karena saya yakin Yudas ini dia nggak mendapatkan kriteria yang layak. Makanya di Kisah Para Rasul dibilang begini Bang, kita buka Bang. Buka. Kisah Para Rasul pasal yang ini waktu Matias yang menggantikan Yudas ya. Oh ya, pasal Rasul 1. Jadi Matias di sini dia bukan hanya dikatakan untuk menggantikan sebagai pelayan atau rasul. Ayat 25. Saya baca Bang ya. Ya. Untuk menerima jabatan pelayanan. Oke, jabatan pelayanan. Ya. Yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ya. Abang sudah analisa kata yang jatuh ini belum? Sudah. Itu jatuh kemana?
ke dalam alam maut, mati, dia sudah mati. Nah, berarti kemana dia? Kemana? Diampuni Yesus, ke surga. Karena tahta itu di dalam ayat ini perhatikan, jabatan adalah jabatan pelayanan. Sementara di Lukas 22 ayat 30 jabatannya apa? Hakim. Bedakan pelayanan dengan hakim. Hakim itu dibilang aku tetapkan. Kalau sudah keluar SK itu tidak bisa dicabut. Tuhan pun mencabut itu tidak. Maksudku tidak pernah Tuhan berfirman mencela-mencele. Firman-Nya kekal selamanya. Jadi ditetapkan, tidak bisa dicabut-cabut. Itu subjektif, Bang. Pemikiran Abang itu. Nah, sekarang kita analisa dulu katanya. Coba apa yang ditetapkan Tuhan ada nggak dicabut? Lo enggak, kita analisa dulu kata ini, jangan langsung lari dulu ke sana. Iya. Yang jatuh ke tempat yang wajar baginya. Yang wajar ini di mana menurut Abang? Yang wajar, dia bunuh diri. Enggak, dia jatuh ke tempat yang wajar. Kan ini tempat ini kan menyatakan objek. Iya. Objeknya tempatnya di mana? Yang wajar bagi dia itu di mana? Alam kematian. Enggak, ini kan bentuknya pasif nih. Saat itu neraka belum ada. Surga sudah ada, neraka belum ada. Tetapi belum berisi ya, alam kematian. Itulah dia namanya alam maut. Selesai. Ya, tapi dipakai di sini ini kata yang jatuh ini bukan berarti jatuh aja, tapi juga menyatakan bahwa Yudas itu sudah gagal, sudah jatuh, makanya dia ditempatkan di tempat yang sewajarnya. Kalau memang dia nantinya akan naik tahta, nggak mungkin. Pasti bahasanya nggak begini. Bahasanya pasti enggak. Sebentar. Abang nanti bantah kalau saya sudah selesai bicara. Ini kan konteksnya mereka sedang mencari pengganti ke 12 murid, murid Yudas, supaya 12 murid utuh kan. Nah, bicara tentang mencari pengganti Yudas untuk mengganti tugas kerasulan, saya pikir kalau bicara untuk mengganti jabatan dia sebagai bendahara, sebagai pelayan, itu kayaknya nggak terlalu ini, Bang. Karena itu kan asumsimu. Enggak asumsi. Karena tidak ada dibuat di sini. Ini kita tidak bisa bicara asumsi loh. Dibuat di sini untuk menerima jabatan pelayanan. Jabatannya adalah pelayanan, yaitu kerasulan. Yang ditinggalkan Yudas. Kerasulan itu bagaimana? Orang ini kan habis ini kan orang itu yang memuridkan orang, 120 orang. Kalau dibilang rasul karena hanya rasul dia masuk dulu di atas tahta, 120 rasul ada setelah mereka. Itu pun takkan duduk di atas tahta. Bahkan terakhir rasul ke-121 Paulus tidak juga duduk di atas tahta. Tidak ada janji. Oke, makanya di ayat ini disinggung tentang Yudas. Jadi nggak cuma dengar dulu, nggak cuma nyinggung tentang Matias. Kalau cuma hanya jabatan rasul, nggak usah dibawa-bawa nama Yudas. Tapi di sini dijelaskan untuk menggantikan, ya. Makanya Yudas disinggung karena ini bukan berbicara tentang pelayanan Yudas waktu ada di dunia, tapi disinggung Yudas karena pelayanan rasul adalah di bumi. Sebentar, pelayanan rasul itu di bumi. Sebentar, pelayanan rasul itu ada di bumi. Kalau pelayanan hakim yang diberikan Allah kepada Yudas itu di sorga, tidak ada lagi rasul di sorga, yang ada hakim. Silakan. Makanya di sini dibahas di kisah para rasul ini, makanya diungkitlah kalau si Yudas ini sudah jatuh ke dalam tujuan yang salah, sudah gagal, makanya diungkit supaya sekaligus menegaskan dia bukan jatuh ke tujuan yang salah, tapi tempat. Jangan ditambah-tambah kitab suci. Tempat berbeda dengan tujuan. Tujuan Yudas adalah misi misi penebusan dosa manusia. Itu tujuan. Tempatnya adalah alam kematian, alam maut, bukan neraka. Neraka belum ada isi. Nah, berarti abang nggak ambil referensi nih dari terjemahan lain ya? Terjemahan lain apa yang mau ku terjemahkan? Secara literal dari bahasa aslinya nggak ambil referensi ya? Ya sudah, silakan ambil bahasa rasa asli mau apa? Tidak mungkin aku halang-halangi kalian. Ya. Oke, siap. Kalau kita tafsirkan secara harafiah, Bang, hanya berdasarkan asumsi itu kita bisa subjektif. Makanya di sini saya ambil referensi ya. Tapi sebentar,
Aku tidak berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan fakta. Sebab saat itu neraka belum ada isi. Jadi dia jatuh ke tempat mana? Hanya ada isi adalah alam maut. Itu Iya, dari perjanjian lama sudah dikatakan alam maut, alam maut. Neraka belum ada isi. Masa kau paksakan dia ke neraka belum ada isi? Jadi ayat itu jelas mengatakan dia jatuhnya ke tempat yang salah, yang semestinya alam maut. Ayo, apalagi? oh, jadi dia udah di alam maut baru dinaikkan lagi sama Tuhan Yesus ke atas tata, begitu? Lah, kalau tadi apa kamu bilang? Suka-suka Tuhan kamu bilang kan Tuhan berkuasa Ya, mencabut betul. mengapa? Betul, tapi enggak, saya bilang Tuhan berkuasa itu kan atas tadi argumentasi Abang yang mengenai kehendaknya tidak bisa dicabut. Sekarang Tuhan berkuasa nggak ngampuni Yudas? Ya berkuasa, tapi kan ada Ya kriterianya. sudah, terus apa lagi? Ya, salah, kalau begitu nanti kita bisa ini terjadi kontradiksi Alkitab. Maaf, kurangi mengatakan kalimat salah tapi keliru. Iya, keliru karena kita bisa kalau gitu semua Alkitab ini kontradiksi. Tidak ada yang kontradiksi. Karena nggak mungkin Tuhan katakan celaka sampai dibilang nggak usah dilahirkan, tapi di satu sisi Tuhan malah angkat dia untuk menghakimi bangsa kedua belas suku Israel. Menurutmu kalimat celaka itu apa? Ya kata celaka. Celaka itu artinya ya Yudas itu celaka gitu. Ya sudah, celaka kan, hanya celaka menurutmu kan, celaka contohnya kecelakaan atau umpatan atau apa? Ya. Nah, terus kan dilanjutkan Kan lebih baik tidak ada hubungannya dengan neraka kan? Ada lah Bang. Karena gini saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Celakalah dia, bahkan alangkah lebih baiknya jika dia tidak usah dilahirkan. Artinya kalau dia tidak dilahirkan, dia tidak akan mengalami celaka di neraka, Bang. Nah, jadi ini nggak bicara tentang di dunia. Itu ayat itu adalah nubuatan. Bahwa dia lebih baik mengatakan sebaiknya aku tidak dilahirkan. Ya, hal itu juga diucapkan Ayub. Sabar, keliru tuh. Bukan Yudas yang ngomong itu. Bukan Yudas. Abang bilang tadi alangkah lebih baik jika aku tidak dilahirkan. Berarti kan kalau Yudas yang ngomong. Loh kan aku bilang nubuatan mana bisa Yudas waktu itu bernubuat? Karena dia adalah objek dan subjeknya. Lihat, bahwa Yesus mengatakan nubuatan. Lebih baik aku tidak dilahirkan. Kan itu dibilangnya kan? Nah, hal ini juga diucapkan oleh Ayub. Ya. Lebih baik aku tidak dilahirkan katanya. Apa arti makna ayat kalimat itu? Artinya sudah keputusasaan. Bedanya Ayub dengan Yudas, Ayub dicobai iblis. Sementara Yudas ditentukan untuk misi keselamatan. Maka dibilanglah di akhir cerita apa dia? Begitu iblis keluar dia menyesal. Baru kok apa yang terjadi nih katanya. Menyesal dia. Maka diucapkanlah kira-kira begini. Aduh, kenapa aku lakukan ini? Lebih baik aku nggak dilahirkan, kira-kira gitu. Artinya lebih baik tidak dilahirkan. Artinya kan dia sudah lahir. Sudah lahir tapi dia menyesali kelahirannya. Artinya apa? Bunuh dirilah dia menyesalinya itu. Kan itu. Oke. Saya nggak paham ini kenapa bisa malah dikaitkan dengan Ayub. Karena ini beda. Ayub itu kan dia sendiri yang bicara. Bentar, saya mengaitkannya dengan Ayub untuk mengambil analisanya bahwa itu adalah kalimat orang yang penderitaan atau penyesalan. Bukan saya mengatakan Ayub ke situ, tidak. Ayub pun mengatakan lebih baik aku tidak lahir. Tetapi konteksnya Ayub itu dia dicobai iblis. Kalau Yudas tidak untuk misi penebusan dosa. Itu aja. Ayo. Yang saya lihat ini Abang malah mengambil asumsi berdasarkan pikirannya Yudas, bukan pikirannya Tuhan Yesus. Karena tadi Abang bilang katakan, dengar dulu, Abang jangan bantah-bantah terus lah. Belum selesai ngomong udah dibantah. Karena tadi Abang bilang katakan begini. Karena aku dibilang pikiranku sendiri. Tidak, itu kan ayatnya ada. Kurangi ucapan seperti itu. Lebih bagus. Kayak aku kan tidak pernah bilang kamu pikiran sendiri, tidak. Aku bilang karena kamu sudah bilang gitu, maka aku bilang asumsi. Iya, makanya tunggu saya jelaskan dulu baru Abang nanti potong. Saya belum selesai bicara. Karena tadi Abang bilang begini, aduh aku menyesal kenapa aku dilahirkan. Kan kayaknya yang jadi subjeknya di sini malah si Yudas, sementara itu perkataan Tuhan Yesus. Ini kayak mana? Kayaknya nggak sinkron ini. Loh, kan yang berkata Tuhan Yesus, celaka kamu. Tapi kenapa malah Yudasnya yang jadi subjek? Kenapa malah dia, aku menyesal lah. Salah satu di antara kamu. Salah satu di antara kamu. Kan dia dijelaskan. Maka dia lebih baik tidak dilahirkan. Itu nubuatan. Dan terjadi, Yudas pun mengatakan,
lebih baik tidak dilahirkan. Artinya lebih baik tidak dilahirkan, dia sudah lahir. Terus dia mengeluh, menyesal atau menyesali diri. Lebih baik aku tidak dilahirkan. Itu kan penyesalan sama seperti si Ayub. Lebih baik aku tidak dilahirkan. Itu bentuk penyesalan. Aduh, itu subjeknya jadi Yudas itu, Bang. Karena gini, lo enggak, kenapa jadi Yudas yang merasa lebih baik dia tidak dilahirkan, sementara Yesus yang bilang begitu. Jadi kalau lebih baik dia tidak dilahirkan, lalu dia bunuh diri, begitu. Baca ayat itu, siapa yang dimaksud? Baca itu, ulanglah. Iya, tapi kan Yesus yang mengatakan. Tapi kita lihat di situ ayat itu siapa yang dimaksud? Matius 26 ayat 4, 26. Yang bicara siapa? Yudas atau Yesus? Yang bicara Yesus kepada siapa? Nah, kan ini hebat Alkitab ini. Kepada murid-murid. Matius 26 ayat 24. Ya kan? Iya. Dibilang bukan kepada secara pribadi kan? Bukan kepada Yudas secara pribadi kan? Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya. Apakah semua mencelupkan tangannya? Yohanes 13. Ya udah, berarti kan sama Yudas. Tapi Yesus waktu mengatakan begitu, apakah cuma Yudas di situ? Yang mencelupkan tangannya. Yohanes 13 baca, setelah dia mencelupkan tangannya dan memakan roti, maka dia kemasukan iblis. Dengar dulu, Abang enggak. Pertanyaan saya, waktu Yesus mengeluarkan pernyataan itu, apakah hanya cuma Yudas atau murid lain? Tidak. Ada murid lain? Tidak. Lain toh? Kenapa? Ada kan? Ada murid-murid yang kan? Nah, Yesus mengeluarkan pernyataan ini supaya murid-murid juga tahu, bukan cuma Yudas. Loh, ayat 23 kok dibilang untuk semua. Dia yang bersama dengan aku mencelupkan tangannya ke pinggan ini, dia yang akan menyerahkan aku. Abang terus bantah ucapan saya sebelum selesai, Abang enggak? Karena begini loh, kita di dalam diskusi bisa saling membantah langsung. Tidak mesti harus kutunggu dirimu. Bisa, karena apa? Karena apa yang kamu ucapkan itu tidak sesuai konteks Alkitab. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkanku. Siapa itu? Itu ucapan kepada Yudas. Maka dinubuatkanlah anak manusia memang pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu. Orang itu siapa? Yang menyerahkan anak manusia. Orang itu siapa? Yang mencelupkan tangan pinggannya. Sekiranya ia tidak dilahirkan. Artinya dia sudah lahir. Sekiranya aku tidak dilahirkan. Artinya apa? Artinya dia lahir apa? Hidup. Tidak dilahirkan artinya apa? Tidak hidup. Dia mati. Dan terpenuhi. Sama ya, artinya begini juga. Berarti lebih baik dia tidak usah dilahirkan. Karena kalau dia nggak dilahirkan, dia nggak akan masuk neraka gitu loh. Bukan, dia sudah lahir. Dia sudah lahir. Tidak bisa kita bilang, oh lebih baik tidak dilahirkan. Kalau Yudas tidak dilahirkan, maka tidak ada penebusan. Itu aja. Ini sudah lahir, makanya ada kalimat lebih baik dia tidak dilahirkan. Loh, kenapa Yudas tidak dilahirkan, tidak ada penebusan? Ini bagaimana ini? Loh, karena itu sudah dinubuatkan. Artinya dinubuatkan, itu harus terjadi. Dan aktornya siapa? Sudah dipilih Yesus sendiri. Kamu yang 12 ini aku pilih sendiri. Dipilih untuk apa? Kenapa? Itu untuk menubuatkan itu kan? Bukan menubuatkan, untuk menyelesaikan karya keselamatan ini. Pertanyaannya nggak cuma harus Yudas, Bang. Cuma karena memang Yudas yang sudah ditetapkan untuk menggenapi nubuatan itu. Untuk duduk di tahta. Untuk di tahta juga ditetapkan dia. Ditetapkan? Ya sudah, apa lagi? Oh iya, tapi dia juga ditetapkan untuk binasa, Bang. Ya, binasa. Apa memangnya arti binasa? Binasa artinya dia mendapatkan penghakiman Tuhan, artinya dia dapat hukuman kekal. Makanya kalian itu baca kitab suci yang baik dan benar. Binasa itu tergantung kalimat yang mengikutinya. Makanya coba Abang baca dulu dari Amsal 16 ayat 4. Amsal yang mau ku baca. Ini ku tunjukkan sama dirimu. Murid-murid pun mengata, kita binasa Tuhan. Iya, baca dulu lah Amsal 16 ayat 4. Baca dulu Amsal 16 ayat 4. Amsal berapa? Biar ku bacakan. Amsal 16 ayat 4. Bentar. Amsal
Amsal 16 ayat 4. Amsal 16 4. ayat 4. Sebentar. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bukan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, Itu. jadi sudah ada penetapan Tuhan untuk tujuannya sendiri, Bang. Iya, makanya Termasuk ditetapkanlah si Yudas. Kan sudah nah, ditetapkan. untuk hari malapetaka toh. Hari malapetaka itu. Memang kematian Yesus malapetaka? Kan Bukan. tidak. Ya, gimana sih? Bukan. Loh, Maksudnya loh, maksudnya di sini orang fasiknya yang akan mengalami hari yang fasik malapetaka. siapa? Yang fasik? Yesus tidak ada mengatakan Yudas fasik. Satu ayat pun tak ada. Ini abang dikit-dikit satu ayat lama-lama kayak muslim Iya, nih aku bang. sudah baca. Loh, Kalau aku itu ini juga, seorang pendebat. kalau Bentar. aku bilang begitu, sama saya juga tanya, satu ayat pun tidak ada bilang Yudas ke surga, ada. Loh, di atas tahta aku menetapkan. Gimana sih? Memang tahta kerajaan surga itu di mana? Ya Tahta udah, kerajaan surga itu ada di surga. Aku menetapkan. Artinya Tuhan sudah mengeluarkan SK yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Nah, itu aku. Nah, kalau dirimu ke neraka, mana ayatnya? Tak ada sampai sekarang. Belum lagi loh, Petrus. Yang berdosa itu sebenarnya Petrus. loh, Petrus berdosa bagaimana? Menghujat Yesus, menyangkal Yesus. Ya, kata menyangkal di situ bentuknya apa itu? Aku tidak kenal dia. Ini saya jelaskan sedikit ya. Kata menyangkal itu artinya orang yang menyangkal Kristus terus-menerus, Bang. Jadi nggak berhenti pada satu titik. Jadi si Petrus dia mengalami pertobatan pada akhirnya. Jadi itu yang dimaksudkan artinya menyangkal di situ terus-menerus aktif sifatnya. Jadi sampai dia mati, dia tetap menyangkal Kristus. Dialah orang yang akan Jadi, mengalami. kalau aku mau mati, kusangkal Yesus masuk surgaku. Hanya Enggak, sekali kusangkal Yesus masuk surgaku. enggak Kan masuk lah. tidak. Nah, Yesus kan mengatakan Matius 10 ayat 33. Coba buka. enggak, sebentar kita di situ dulu, jangan langsung ke tempat lain. Loh, itu Ini loh. ayatnya. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia. Kalimat menyangkal itu saat itu juga. Menyangkal. Bukan disuruh 10 kali menyangkal, 20 kali menyangkal. Tidak ada. Barang siapa menyangkal aku di depan anak manusia, maka aku menyangkal dia di hadapan Bapakku. Artinya Petrus sudah dicoret dari namanya di kerajaan surga. Tetapi kenapa dia tetap masuk di sana, kalian bilang? Karena kalian berpihak kepada dia. Itu tidak lain tidak bukan karena Yesus mengampuni si Petrus. Kapan diampuninya? Bukan karena Petrus menyesal, bukan karena Petrus bertobat. Tidak satu ayat pun mengatakan Petrus bertobat. Bapak ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebentar, saya mau luruskan dulu nih yang mengenai menyangkal ini. Itu menyangkal itu memang pada waktu itu dikatakan Yesus di situ, tetapi itu sifatnya menyangkal yang terus-menerus, Bang. Jadi walaupun dia pernah menyangkal Tuhan, tapi kalau pada akhirnya dia bertobat, dia terima Yesus, itu dia tidak akan disangkal di depan Bapa. Beda kalau orang menyangkal tapi tidak pernah mengalami pertobatan, itu yang akan disangkal karena ini bentuknya aktif. Mana pertobatan Petrus? Kasih saya satu ayat. Waduh, ini kayak muslim lagi nih, minta nanti lama-lama. Saya seorang pendebat, sebentar. Oke. Saya Gini, Bang. seorang pendebat. Ketika saya bicara kitab suci, saya sudah baca A sampai Z. Makanya saya berani berkata di depan orang banyak. Sama baik sama muslim maupun sama Kristen. Carikan saya satu ayat. Jika ada. Siap. Saya kasih ya. Ya. Kita ini kalau membaca Alkitab, nggak semuanya dijelaskan dengan Tahu dengar saya, dulu. itu nggak usah pala kau jelaskan. Tunjukkan ayat. Tahu saya makna tersurat dan tersirat. Abang ngomong saya dengar ya. Saya ngomong kenapa dibantah terus. Lucu. Pernyataanmu tidak sesuai. Aku udah tahu itu. Orang belum selesai bicara lagi. Saya tahu makna tersurat dan makna tersirat. Bukan kalau sudah tahu, sama kita kalau sudah tahu, saya mau ngomong apa? Loh, aku nggak mau tahu kamu ngomong apa, tapi bukan begitu caranya. Kau bilang tidak bisa kita baca Alkitab. Dia tahu aku itu tidak bisa baca Alkitab secara hurufiah. Tetapi ada surat. Ini ya. Jadi di dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa ada yang namanya buah-buah pertobatan. Ya, setuju nggak? Ada kan? Jadi orang itu orang juga bisa dikenal dari buah pertobatannya, Bang. Dari buah-buah. Buka ayatnya.
Ada salah satu contoh kalau kita bisa melihat bahwa Petrus sudah menunjukkan buah-buah pertobatan, dia aja bisa berkhotbah di Serambi Salomo itu 3.000 orang bertobat. Itu setelah Yesus mengucapkan kata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Sebelum Yesus mengucapkan itu, Petrus tidak ada buah-buah apapun. Dia tidak bertobat. Kalau melihatnya pertobatan di dalam Bible hanya dijelaskan adalah melalui baptis Yohanes. Itu yang pertama. Yang kedua, mengucapkan doa Bapa kami. Yang ketiga, seperti orang disalib, Yesus langsung yang mengampuni dia. Bagaimana? Memang sebelum Yesus disalib, nggak ada murid-murid yang benar-benar sungguh bertobat di situ. Sebelum disalib ya. Karena mereka kan nggak semuanya menganggap Yesus sebagai Mesias dengan sungguh-sungguh kan. Nah, sampai pada hari kebangkitannya Kristus, disitulah baru mereka terbuka matanya. Baru mereka percaya bahwa ini benar-benar Mesias. Makanya 11 murid ini yang sisa ini, mereka mengalami pertobatan. Sementara Yudas, buktinya bertobat. loh kan kita bisa kenal, kata Alkitab kan bisa dilihat dari buah-buah pertobatannya. Ya apa buah pertobatan? Sebenarnya pertobatan itu sudah dijelaskan Yesus sebelum hari kematiannya. Loh, tidak salah itu Matius 3 itu. Jadi abang mau minta pertobatan secara harafiah begitu? Kok secara harafiah? Ya iyalah, karena pada saat itu hanya dengan kata menyesal kalian bisa mengatakan Petrus ke surga. Sementara Yudas dengan kalimat yang sama, maka menyesal ya Yudas, tidak masuk surga. Sama-sama menyesal. Loh beda, penyesalannya Yudas itu beda, jangan disamakan. Penyesalan Yudas karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Penyesalan si Petrus, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia berusaha melawan nubuatan itu. Kamu tahu nggak Petrus melawan nubuatan? Oke, sekarang ini bicara tentang yang tidak tahu dilakukan ini pun kita nggak bisa artikan secara harafiah nih. Itu memang bukan tidak harap, memang tidak harap ya silakan. Karena itu kan dikatakan Yesus pada waktu dia di atas kayu salib kan. Nah, di hadapan orang-orang yang pada waktu itu ikut menyalibkan. Nah, ini bicara pengampunan, bukan bicara dimasukkan surga semuanya. Jadi mereka dengar dulu, memang dengar. Bicara pengampunan. Tetapi dengar dulu karena pengampunan itu maka sudah disiapkan tata di kerajaan surga, ditetapkan. Enggak, dengar dulu makanya. Karena pasti yang namanya pengampunan itu harus ada yang namanya kriteria. Karena nggak mungkin bertentangan dengan Yohanes 3:16. Ya sudah, apa kriterianya sebutkan. Dengar dulu makanya. Biar selesai dulu saya bicara. Nah itu kan disampaikan kepada orang-orang pada waktu itu yang menyalibkan Tuhan Yesus. Karena mereka nggak mengerti kalau sesungguhnya mereka telah menyalibkan Mesias. Jadi makanya Yesus berkata supaya mereka ini diberikan pengampunan, diberikan kesempatan untuk bertobat. Nah, sementara Yudas tidak pernah mengalami hal tersebut. Nah, siapa yang diampuni menurutmu di situ? Kalimat itu, siapa mereka itu? Ya semua orang, cuma kan kita nggak tahu dalam perjalanan hidup mereka, apakah mereka nantinya benar-benar menerima pengampunan Tuhan atau tidak, atau malah menolak Yesus. Kita ambil contoh aja ya, penjahat yang di sebelah kanan dan kirinya Tuhan Yesus ya. Cuma satu yang dikatakan akan bersama-sama dengan dia di Firdaus. Karena kenapa? Karena dia percaya. Jadi diampuni dan percaya. Beda dengan orang-orang. Orang yang disalibkan itu tidak ada urusannya dengan ucapan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Itulah sebabnya orang itu mengatakan, kita ini dihukum memang layak karena kita penjahat. Bedakan dengan orang-orang yang dimaksud Yesus, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yudas tidak tahu apa yang dia perbuat. Sementara Petrus tahu apa yang dia perbuat. Petrus berusaha melawan firman Tuhan. Apa buktinya cara melawan firman Tuhan? Dia menjauh dari Yesus agar tidak mengucapkan kalimat, aku tidak mengenal dia, menyangkal Yesus. Faktanya apa? Dia menyangkal. Bisa dia melawan? Tidak bisa. Loh, ini udah terlalu jauh ya saya pikir ya. Kenapa malah Yudas dikatakan dia tidak tahu apa yang diperbuat, lalu si Petrusnya tahu apa yang dia perbuat. Ini Alkitab menjelaskan, bukan saya. Lukas seolah-olah jadi kayak mendiskreditkan 11 murid yang lain termasuk Petrus, malah lebih apa ya, lebih Yudas yang diapakan di sini. Karena gini Bang. Sebentar, dasarku mengatakan Lukas 22 ayat 3, baca. Ya, sebutkan aja lah. Lukas 22 ayat 3, maka Yudas kemasukan iblis, maka dia pergi menjual Yesus. Setelah itu, ketika perjamuan malam habis, di hadapan Yesus
datang iblis. Biasanya iblis takut melihat Yesus. Ayatnya banyak. Tetapi saat itu iblis masuk kepada Yudas, Yohanes 13 ayat 27. Dan apa kata Yesus? Setelah dia mencelupkan tangannya bla bla bla, silakan Yudas, lakukanlah apa yang mau kau lakukan. Silakan. Artinya Yesus sudah melihat ada iblis. Kalau Yesus memang misalnya tidak suka dengan hal itu, maka Yesus akan menengking iblis itu keluar. Tapi Yesus tidak melakukan. Karena Yesus tahu Yudas tak tahu apa yang diperbuatnya. Bukan karena Yudas tidak tahu, Bang. Salah ini. Keliru ini, keliru. Karena Yesus di situ bukan karena Yudas yang tidak tahu, karena memang Tuhan Yesus sendiri sudah menetapkan bahwa Yudas ini nantinya akan binasa. Makanya tadi di Amsal 16. Coba baca dulu Yohanes 13 ayat 27. Biar kita lihat urutan ayat gimana sih. Kalau gitu kesannya nanti seolah-olah si Yudas ini nanti robot yang tidak tahu apa-apa. Memang dia nggak tahu apa-apa. Kok tidak tahu? Dia menjual Yesus. Dia menjual Yesus pasti dia tahu itu salah. Dia berbuat dosa kepada Yesus, dia pasti tahu itu salah. Makanya dia menyesal, dia bunuh diri karena dia tahu itu salah. Makanya dia bunuh diri, menyesal. Ya. Tapi menyesalnya di sini dia nggak bertobat. Kita bicara berdasarkan ayat, bukan asumsi ya. Begini. Loh ya itu kan ayat. Lukas 2 ayat mana yang kamu bilang itu nggak ada? Ini ada ayatnya, Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Apakah Yudas tahu? Ya kan nggak cuma berhenti di situ aja, peristiwa-peristiwa sebelumnya. Betul. Nah, ketika iblis masuk dia tidak tahu. Maka lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah dan merunding dengan mereka bagaimana dia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Sudah. Kita lihat lagi di Yohanes. Yohanes 13 ayat 27. 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu dia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Urutan kalimat, dia masuk iblis dulu. Artinya yang menguasai tubuh Yudas bukan dia lagi, tapi iblis. Yesus melihat, tahu apa yang mau kau perbuat. Sama siapa dia bicara? Bisa sama iblis, bisa sama Yudas. Kau katanya, bukan Yudas. Perbuatlah kata Yesus. Tidak dilarang Yesus. Kenapa? Itu harus digenapi. Jadi dia nggak tahu apa-apa. Saya pikir kalau dibilang nggak tahu apa-apa itu nggak kuat ya argumentasinya ya. Masa dibilang si Yudas nggak tahu apa-apa. Sampai kapan? Iya, betul. Sampai kapan Yudas keluar iblis dari dia? Setelah dia mengetahui Yesus dijatuhi hukuman mati. Artinya setelah selesai kan tugas misi Yudas kan sampai Yesus dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati itu tidak bisa dicabut oleh Tuhan sendiri pun. Sebenarnya bisa. Tapi Tuhan tidak mau karena harus digenapi. Paham ya? Oke. Sekarang begini. Apa dasar abang yang paling kuat kalau Yudas itu masuk surga? Itu aja. Kan sudah aku bilang. Lukas 22 ayat 29 dan 30. Apalagi? Argumen kalian Yudas ke neraka. Nggak ada sampai sekarang. Kenapa nggak ada dari kisah para rasul tadi bagaimana? Para rasul mana? Apakah Matias ditetapkan menjadi hakim? Tidak. Dia hanya pelayan. Ayat 25 tadi yang bicara dia pergi ke tempat yang wajar untuknya. Tempat yang wajar ini di mana? Mati, tempat yang alam wajar. maut. Ya alam maut. Berarti dia masuk ke alam maut. Terus apa? Ya, memang sebelum terjadi ini Yesus bangkit memang dia masih di alam maut kan? Nah, memang di alam maut karena dia sudah mati, tentu nggak dibangkitkan dia. Kalau dibangkitkan dia lucu lah. Jadi kenapa abang katakan bahwa nanti dia akan naik di atas tata? Karena sudah ditetapkan. Aku menetapkan hak-hakmu di dalam kerajaan surga, kata Yesus. Siapa bisa mencabut kalau sudah raja di raja menetapkan? Loh, dia kan ada di alam maut. Waduh, waktu diucapkan itu dia belum di alam maut kok. Kan yang dari kisah para rasul ini, yang dari kisah para rasul. Kan abang bilang sendiri tadi di alam maut, ke tempat yang wajar baginya. Di alam maut, kenapa? Ya udah. Itu diucapkan sebelum dia ke alam maut. Makanya lihat urutan. Itu diucapkan ketika dia masih hidup. Bukan di kisah para rasul kok masih hidup Yudasnya. Penetapan hak itu kan di Matius 2, Lukas 22 ayat 29-30. Gimana sih? Ini yang ayat 25, saya bacakan lagi ya. Waktu mereka mau cari. Sudah tahu aku. Penetapan dia di surga, penetapan dia surga bukan itu.
Lukas 22, 29, 30. Oke? Enggak, apa ini cuma argumentasinya aja yang dikuatkan terus, tapi enggak ini. Itu namanya berdebat. Makanya kalau kalian mau tiba mau berbicara kepada pendebat, jangan, kalau nggak sanggup jangan berdebat. Makanya saya paparkan tadi. Bentar. Di sini kan kisah para rasul jelas dikatakan pergi ke tempat yang sewajarnya. Ya, alam Yang maut. wajar Mati. mereka. Alam maut, bukan neraka. Alam maut kan, bukan neraka. Karena kan belum ada ini. Ini kan peristiwanya kan belum ada kalau orang dinaikkan ke surga. Maut. Itu Nah, tempat lalu kenapa? Lalu kenapa tiba-tiba dari alam maut bisa naik ke atas tata, ke surga nantinya, seperti yang ditetapkan tadi? Itu kayak mana? Kita semua dibangkitkan. Nantinya kan dibangkitkan manusia. Gimana sih? Setelah dibangkitkan, dilihatlah kitab kehidupan itu di Wahyu. Siapa yang dimateraikan? Dimateraikan artinya ditetapkan. Siapa yang ditetapkan? Ada penetapan situ 24 tata. 24 tata itu berisi apa? 12 penetua. Penetua itu siapa? Anaknya si Yakub. 12 lagi siapa? Murid-murid Yesus. Sudah ditetapkan, apalagi? Gini loh, karena di sini kan di kisah para rasul ya, kita enggak mutar-mutar di situ aja begitu. Terakhir. Silakan bicara. Makanya tadi saya katakan di kisah para rasul ini diungkit tentang Yudas yang sudah pergi ke tempat yang wajar baginya. Jadi di sini Matias itu dipilih bukan masalah pelayanan di dunia. Makanya kenapa diungkit tentang Yudas? Bahkan sampai dikatakan karena dia sudah pergi ke tempat yang wajar baginya. Ini sekaligus juga untuk menunjukkan kalau si Matias ini dipilih bukan hanya untuk tanggung jawabnya pelayanan di dunia, tapi untuk menggantikan Yudas yang sudah pergi menyimpang. Itu kalau dari terjemahan ini itu dikatakan bukan hanya jatuh ya, bukan gagal, tapi menyimpang. Artinya dia udah menyimpang dari yang sebenarnya. Kalau dia percaya mengikut Kristus, sungguh-sungguh dia bisa naik di atas tata. Tetapi karena dia menyimpang, jadi, kalau dia percaya Yesus tidak menyalibkan Yesus. Jadi menurutmu kalau dia percaya Yesus, dia tidak menjual Yesus? Aneh. Terus siapa yang jual Yesus? dalam hidupnya kan dia percaya, dia tidak mau lari seperti 70 murid, tetap dia ikut. Ya Tuhan, bukan aku kan? Ya bukan kau yang membilang sendiri Yudas, kata Tuhan. Oke deh ya, nanti apa aja. Kalau lari, dapat bukti kuat bahwa Yudas itu ke neraka, jangan lagi hubungi aku, karena akan mutar-mutar di situ, capek kita. Nah, enggak apa-apa sih, tapi ya saya pikir ya itulah yang saya kemukakan kalau dari ayat ini tadi. Ya, terima kasih sudah 50 menit kita berdiskusi. Suka tidak suka, puas tidak puas ya, begitulah adanya ya. Biar penonton yang menentukan. Oke, sampai jumpa. Dadah.